Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tetapi sebelum saya lanjutkan menjawab pertanyaan itu, jangan lupa saudara yang belum subscribe, tolong untuk subscribe. Dan tolong untuk klik itu loncengnya, serta tolong ini di-share kepada sebanyak teman yang saudara ingin supaya juga mereka diberkati. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan kami ini, untuk memperkembangkan pelayanan ini, saudara mau mempersembahkan sesuatu kepada kami, saudara bisa mengirim melalui rekening bank yang ada di bawah ini. Ya, ada di bawah ini. Saudara bisa lihat. Dan kalau saudara menginginkan supaya ada dibuka cabang atau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman ortodoks ini, saudara bisa menelpon Romo Yakobus. Teleponnya juga ada di sini. Dan saudara juga bisa melihat daftar daripada cabang-cabang kami yang ada di beberapa daerah. Kalau itu dekat dengan saudara, saudara bisa datang ke tempat itu bertemu dengan koordinatornya, atau kalau belum ada romonya. Kalau ada romonya ya bertemu dengan romonya. Dan kalau saudara menginginkan tempat saudara ada pelayanan untuk pembukaan daripada cabang gereja ortodoks, saudara juga bisa menghubungi Romo Yakobus dan kita akan mengirimkan, ya mungkin saya sendiri akan datang ke sana untuk mengajar saudara. Terima kasih. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Bayu. Pertanyaannya adalah begini. Apa boleh saya menggunakan analogi Tritunggal untuk membuat saya mudah memahami dan menjelaskan kepada teman saya yang penasaran tentang Tritunggal? Analogi seperti ini, analogi saya. Bapa adalah pribadi Allah. Yesus adalah firman Allah yang keluar dari pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah, Roh Allah yang keluar dari pribadi Allah juga, Allah Bapa. Menurut saya, firman dan Roh Allah bukanlah pribadi di samping pribadi Bapa, karena pribadi Bapa atau Allah itu esa. Melainkan mereka adalah entitas atau sesuatu dari pribadi Allah yang keluar dan menjadi satu pribadi dalam hadapan manusia. Firman menjadi manusia, yaitu Yesus, dan Roh Allah menjadi Roh Kudus. Tujuan eksistensinya adalah agar semua manusia faham akan kasih Bapa. Saudara, analogi saudara ini menarik, tetapi itu bukan ajaran Alkitab. Itu hanya pendapat saudara pribadi. Teristimewa mengenai kata pribadi, ya. Menurut saya firman dan Roh Allah bukanlah pribadi. Mungkin dalam pemikiran saudara, pribadi dalam arti ada orang mempunyai tubuh, mempunyai wujud, mempunyai bentuk, begitu ya. Kalau itu yang artinya pribadi, maka bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Alkitab menggunakan kata hipostasis mengenai Kristus itu. Itu kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, di dalam bahasa aslinya begini, gambar wujud itu ya. Dikatakan oson yang adalah apagasma, pancaran atau sinar kemuliaan, ya. Apagasma, pancaran yang keluar, tisdoxis, dari kemuliaan ke karakter. Karakter itu adalah tindisan tepat. Jadi kalau saudara punya stempel gitu ya, lalu saudara beri tinta lalu ditokkan gini, gambar yang ada di stempel itu sama persis yang ada di sini. Dan inilah karakter. Jadi Yesus itu adalah gambar tepat atau tindisan tepat dari Bapa. Ya. Karakter tis hypostaseos aftu. Jadi karakter, gambar tindisan tepat dari hipostasisnya Bapa. Nah, karena Kristus itu adalah, firman itu adalah tindisan tepat dari hipostasis,
maka dia juga memiliki hipostasis itu. Karena dia memiliki kehidupan. Kita baca, diberi oleh kehidupannya Allah sendiri, di-share dengan dia. Allah tidak ada dua kehidupan, satu, tapi di-share dengan firman-Nya itu, yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi anak punya hidup yang berbeda dari hidupnya Bapa, tetapi itu hidup yang satu. Yang dari Bapa di-share kepada anak, atau dari Allah di-share kepada firman-Nya. Nah, kalau firman itu punya hidup, berarti punya kesadaran. Nah, kesadaran sebagai aku dalam hubungannya dengan kamu di dalam diri Allah yang esa ini, itulah yang disebut hipostasis. Oleh karena itu kata hipostasis itu dari kata hipo itu ke bawah, stasis itu apa ya? Sesuatu yang berdiri, sesuatu yang punya substansi. Jadi ada sesuatu yang menggarisbawahi. Ini bukan hanya sekedar entitas, tapi mempunyai suatu hipostasis dalam arti mempunyai realita yang ada kesadarannya. Tapi tanpa bentuk, sebab Allah itu roh. Jadi jangan bayangkan ketika kita berbicara pribadi itu artinya ada orang, 3 orang, itu bukan pribadi, itu bukan orang. Pribadi dalam bahasa teologi, yaitu mengapa jadi pribadi dari hipostasis? Karena dalam bahasa Latin, kata pribadi juga diterjemahkan prosopon. Prosopon itu artinya wajah. Nah, dalam bahasa Latin, ini disebut sebagai persone. Nah, dari kata persone bahasa Latin inilah akhirnya diterjemahkan dalam bahasa person, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pribadi, dan pengertian jadi berubah. Pribadi dalam pengertian psikologis. Ya, itu suatu entitas yang independen, yang memiliki bentuk, yang memiliki wujud. Padahal bukan itu artinya. Artinya bahwa adalah firman itu adalah roh, tetapi dia memiliki kesadaran karena memiliki kehidupan yang sama yang berasal dari Bapa. Jadi tidak ada 2 kehidupan. Satu kehidupan yang tinggal pada Bapa, sehingga Bapa juga punya kesadaran, punya hipostasis. Tapi juga tinggal pada Putra, sehingga Putra itu punya hipostasis. Oleh karena itu Putra itu dapat saling mengasihi dengan Bapa. Kalau dia entitas tidak mungkin pribadi mengasihi entitas. Maksudnya ini saya dengan buku ini bukan pribadi. Kalau ini bukan pribadi, bisa saya mengasihi? Tidak bisa. Karena kasih itu selalu membutuhkan yang mengasihi dan yang dikasihi. Dan Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 24, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Entitas tidak bisa dikasihi. Hanya kalau ada realita konkret. Firman itu punya realita konkret, punya hipostasis, dapat dikasih. Dan dia dikasih bukan setelah turun ke dunia. Baca lagi ayat terakhir. Bunyi terakhir. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum engkau mengasihi sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara dikatakan, ya, dan jadi Kristus itu turun, tadinya entitas saja, lalu turun ke bumi menjadi satu pribadi dalam hadapan manusia. Tidak, itu bukan menjadi pribadi, tidak. Karena dia telah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah dalam kekekalan dia memang mempunyai hipostasis ini sehingga Bapa dan Putra dapat mengasihi. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan entitas. Lah ini bedanya antara Allah dan manusia. Sejauh kita dapat membuat analogi Allah firman-Nya dan rohnya seperti saya, roh saya di dalam dan kata-kata saya itu satu dengan saya. Tapi sampai di situ saja analoginya. Selain itu Allah tetap berbeda dari kita.
Karena kata-kata kita tidak punya entitas, tidak punya hipostasis. Roh saya tidak punya hipostasis. Yaitu kalau manusia memang entitas, kalau Allah enggak. Ternyata firman-Nya menurut Alkitab punya hipostasis yang dapat dikasihi. Dan juga punya kesadaran. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, dia ada di hadiratmu. Berarti ada entitas. Bukan entitas, ada pribadi. Kenapa dia sadar, dia ingat, saya dulu di sana loh sama kamu, sama engkau. Sebelum dunia dijadikan, jadi bukan waktu turun ke dunia saja. Dengan demikian, sejak kekal, Allah itu dalam diri memiliki firman, yang firman itu punya hipostasis, yang asalnya hipostasis itu dari hidup yang di-share dengan Bapa. Jelas saudara ya? Jadi firman itu bukan hanya sekedar entitas. Oleh karena itu, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Ibrani, sebelum Yesus datang, terutama di Babylon, ketika orang-orang Yahudi sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani, lalu Alkitabnya diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Aramaik. Ketika berbicara ada firman atau Zavar Yahweh, firmannya Allah, itu dipersonifikasikan dan disebut sebagai memra. Jadi karena orang Yahudi waktu itu takut dalam usaha untuk transendensinya Allah itu, lalu dianggap sebagai permanen. Karena di situ ada Allah berjalan. Coba kita baca di dalam Kejadian 38. Kita baca di sana. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ya, Allah berjalan gitu kan. Allah ada tangannya, Allah ada matanya. Mereka khawatir nanti transendensi Allah hilang. Oleh karena itu mereka mengatakan yang nampak itu Allah itu transenden tapi juga imanen, dapat dialami manusia. Yang nampak itulah firman, itulah memra katanya. Sehingga ketika ada kata-kata firman selalu disebutkan sebagai memra. Nah, kalau mereka belum tahu ada Kristus datang. Kalau kita nggak ada masalah, itu memang firman gitu loh. Firman itu sudah ada menampakkan diri dalam wujud malak Yahweh, dalam wujud ini yang berjalan-jalan, dalam wujud penampakan-penampakan yang lain. Karena Allah pada dirinya sendiri, Sang Bapa itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Maka dia menampakkan diri melalui firman-Nya. Firman-Nya itu ternyata punya hipostasis ini sehingga dapat menampakkan diri wujud malaikat Yahweh dan lain-lain. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, itu transendensinya. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu memra itu, yaitu firman itu, yang menyatakannya. Berarti yang disebut memra, disebut Davar Yahweh, disebut anak Allah, disebut malak Yahweh, itu pribadi yang sama. Itu hipostasisnya firman yang ketika turun menjadi manusia Yesus Kristus. Sebab kalau firman itu tidak mempunyai kesadaran, maka tidak ada komunikasi antara firman dengan Allah. Maka tidak ada kasih. Padahal dikatakan engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ada, aku telah ada di hadiratmu. Nah, mungkin ini hanya entitas. Makanya yang harus kita koreksi adalah pemahaman kita tentang pribadi. Kalau pribadi kita bayangkan kayak 3 orang yang berbeda-beda, itu bukan orang. Kita berbicara Allah itu bukan orang. Jangan digambarkan seperti orang. Enggak. Ada bentuknya, ada wujudnya. Bukan itu pribadi itu. Pribadi di sini hipostasis itu adalah bahwa firman itu punya kesadaran, punya hidup yang berbeda dengan kata-kata saya, dengan firman saya. Firman saya itu hanya suara yang menyampaikan makna, cuma itu. Tapi tidak punya kehidupan pada dirinya sendiri. Makanya saya tidak bisa mengasihi firman saya. Saya rangkul, saya cinta kamu, lalu firman yang rangkul saya, ya itu aneh gitu loh. Makanya bahwa firman itu bisa dikasih oleh Allah, dan firman itu juga mengasihi Allah, sehingga ada kasih timbal balik antara firman dan Allah sendiri di dalam dirinya yang satu itu.
Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku mengasihi Bapa. Bapa mengasihi aku, berarti ada kasih timbal balik. Kalau entitas gimana bisa begitu? Ya toh? Entitas tidak mungkin begitu. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Sama. Roh Kudus memang keluar dari Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke. Roh kebenaran keluar dari Bapa, makanya dia tinggalnya satu dalam Bapa, seperti firman itu satu dalam Bapa, tapi juga keluar dari Bapa. Coba kita baca dari 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Ya. Roh manusia ada di dalam manusia. Terus? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti kalau gitu analoginya rohnya Allah ya di dalamnya Allah. Jadi Allah dan rohnya itu satu. Allah dan firman-Nya juga satu. Karena firman juga keluar dari Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Ayat 42, maaf. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Aku keluar dari Allah. Berarti tadinya di dalam Allah. Kalau dia dalam Allah ya satu dengan Allah. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlahnya Allah, enggak. Karena rohnya Allah ya di dalam Allah. Firman-Nya Allah ya di dalam Allah. Allah itu satu ya satu. Seperti kata-kata saya di dalam saya, akal saya di dalam saya, kehidupan atau roh saya juga ada dalam saya. Tidak ada 3 Romo Daniel. Hanya satu. Demikianlah dalam diri Allah juga begitu. Hanya bedanya, kalau kata-kata saya itu tidak memiliki hipostasis, tidak mempunyai kesadaran, firman-Nya Allah punya. Loh kok gitu? Ya memang Allah bukan manusia. Harus tetap ada bedanya. Tidak mungkin sama persis kayak manusia. Kalau dia sama persis seperti manusia, itu makhluk nanti. Nah demikian juga rohnya Allah ini juga punya kesadaran. Dan punya hakikat yang sama dengan Allah, yaitu hakikat Allah. Seperti firman itu adalah punya hakikatnya Allah. Kok gitu? Ya, kata-kata saya ini loh, saudara. Tadinya ada dalam saya, kan? Dan ketika keluar, kalau saudara tidak kenal saya, dengan mendengarkan kata-kata saya, saudara mulai tahu siapa saya. Saudara mulai tahu, oh Romo Daniel itu orangnya membosankan, orangnya menyenangkan, dia pinter, dia bodoh, dia sombong, dia rendah hati. Semuanya tercermin dari apa yang saya ucapkan. Jadi kata-kata saya identik dengan saya, kata-kata saya adalah saya. Meskipun kata-kata saya dengan wujud saya beda. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ya, saya katakan tadi, kata-kata saya selalu bersama-sama saya. Kemanapun saya pergi, kata-kata saya ikut. Dan kata-kata itu keluar, yang dinyatakan adalah saya. Firman saya adalah sama dengan saya. Meskipun beda hipostasisnya kalau menggunakan bahasa teologi gitu. Dengan wujud saya yang berwujud orang pakai jubah hitam ini. Biru ya, jubah biru ini. Itu, jelas ini ya. Namanya Roh Kudus, sama. Dia keluar dari Allah. Karena dia keluar dari Allah, berarti hakikatnya ya satu dengan Allah, sama seperti firman tadi. Jadi tidak ada 2 Allah atau 3 Allah, satu. Karena hakikat keilahian cuma satu, yang di-share oleh firman-Nya Allah maupun rohnya Allah. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang ia karuniakan kepada kita. Berarti roh itu Allah itu. Mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Kita lagi baca Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 3 dan 4.
Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi mendustai siapa di sini Ananias ketika dia berbohong pada Petrus? Mendustai Roh Kudus. Teruskan. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Stop. Kalau itu entitas, barang bisa didustai enggak? Saya tidak mungkin berdusta pada dinding ini, atau berdusta pada meja. Karena ini entitas. Atau berdusta pada udara. Enggak. Saya bisa berdusta pada saudara Into ini, karena dia orang, dia pribadi. Tapi saya tidak bisa berdusta pada buku yang dipegangnya. Enggak. Karena itu hanya entitas, itu hanya benda, itu hanya barang. Dan di sini Ananias ditegur oleh Petrus, dia berdusta pada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bukan entitas. Karena bisa didustai. Teruskan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi di atas mendustai Roh Kudus dikatakan kamu mendustai Allah. Berarti Roh Kudus sama dengan Allah dalam hakikatnya. Karena dia rohnya Allah. Jadi ayat ini menjawab dua-duanya. Dia bukan entitas tapi pribadi karena bisa dibohongin. Dia bukan makhluk, bukan malaikat Jibril atau apa, bukan. Tetapi rohnya Allah yang tinggalnya dalam Allah, yang keluar dari Allah. Sehingga memiliki kodrat sama dengan Allah, yaitu dia itu Allah. Kita baca lagi. Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus bisa berkata, bisakah entitas berkata? Hanya pribadi, hipostasis yang bisa berkata. Bisa didustai, bisa berkata, bisa didukakan. Kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, entitas tidak bisa didukakan. Barang tidak bisa didukakan. Angin tidak bisa didukakan. Hanya kalau dia hipostasis, dia mempunyai kesadaran, bisa didukakan. Jadi Roh Kudus bukan entitas, Firman juga bukan entitas, dia memang hipostasis, dan hipostasisnya bukan karena turun ke dunia supaya dilihat manusia. Dari kekal, Firman itu sudah hipostasis, karena dia dari kekal sudah dikasih oleh Allah. Jelas ya? Jadi pendapat saudara ini menarik, tapi itu bukan yang dibuktinya dari kitab suci, enggak gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oh